Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Jumpa lagi sama gua, Arko. Sesuai janji gua, seminggu atau 2 minggu yang lalu, kalau gua mau ngebahas modifikasi apa aja yang udah gua lakukan dan owner sebelumnya lakukan untuk motor CB 500X ini. Sebelum gua mulai, please kindly subscribe gua, terus juga jangan lupa klik tombol notifikasinya jadi lu nggak ketinggalan dengan video-video gua yang lainnya. So, click now. Maksa. Sebelum gue mulai membahas modifikasi apa aja yang udah gue lakuin untuk motor gue ini, gue bakal bahas dulu modifikasi sebelumnya yang udah dilakuin sama owner sebelum gue. So, yang pertama, yang paling penting, ini nggak lagi gue pasang nih. Ini ada pannier dari Givi. Ini gue pas beli udah dapet panniernya, plus udah dapet bracket-bracketnya segala macam. Dan ini salah satu yang paling penting menurut gue. Karena kalau kita ngomong adventure atau touring, ya kita pasti butuh bawa barang. Karena perjalanannya bisa aja beberapa hari, beberapa minggu, atau bahkan mungkin beberapa bulan. So, ya, ini paling penting dan gue bersyukur sekali dapat motor udah langsung dapat pannier Givi. Karena kalau beli langsung, man, itu harganya lumayan sih. Terus yang berikutnya, ini motor juga udah dilengkapin sama engine guard ya. Jadi engine guard ini juga ngebantu gua karena just in case motor gua jatuh bego atau kenapa-kenapa, engine guard ini ngebantu buat melindungi motor jadi dia nggak lecet. Karena gue pernah kejadian sekali atau 2 kali gitu jatuh bego dan so far motor gue nggak kenapa-kenapa. Lanjut lagi yang berikutnya, motornya juga udah dilengkapin sama ini nih, apa namanya, GPS Garmin Zumo. Sebenarnya ini tuh nggak begitu butuh sih gue, apalagi kalau kita jalan-jalan cuman di wilayah Indonesia. Pakai Google Maps itu udah cukup banget. Cuman ya udahlah ya, dapat bonus so what. Tidak ada masalah. Gue sih terima-terima aja. Apa lagi ya? Tank bag. Terus ini nih apa sih namanya? Handguard. Dan beberapa hal yang lainnya lah. Nanti gue list. Lanjut ke modifikasi yang udah gue lakuin. So, pertama kali gue beli motor ini, hal pertama yang gue ganti adalah knalpotnya. Jadi gue beli knalpot SC Project itu muffler reto, apa sih namanya, silencer ya, yang paling belakang. Itu jangan khawatir, ini street legal, jadi suaranya nggak yang berisik. Kurang lebih sama lah kayak suara standar, cuman sedikit lebih berisik aja palingan. Terus yang berikutnya gue beli adalah top rack. Ini merek SRC. Jadi ini bisa buat bawa barang bawaan, bisa buat soft bag atau top rack yang mungkin nanti gue mau beli. Yang berikutnya lagi, nah ini yang kemarin gue modifikasi nih. Jadi kemarin itu gue kasih tambahan stang. Ini stang merek rental fat bar. Dan ini gue suka banget karena ini menurut gue game changer banget nih buat posisi riding gue. Jadi yang sebelumnya itu memang lebih enak. Sebelumnya itu emang udah enak yang standarnya. Cuman kayak ada something yang kurang aja menurut gue. Saat gue ganti pakai fat bar ini rental, ini posisinya jadi lebih enak. Walaupun sedikit lebih agresif posisinya, cuman di badan gue ini berasa jauh lebih enak dibanding pakai yang standarnya. Ini bocil-bocil ngapain nih nontonin gue? Wih, ngapain? Nah, dikira ini lagi, dikira apa lu nonton TV? Dikira nonton dahsyat. Selanjutnya, apa lagi? Gue jadi lupa kan sialan. Hal yang paling penting yang gue ganti di motor ini adalah bagian di kaki-kakinya. Sok belakang dan sok depan. Jadi ini semua udah off lens belakang dan depannya.
Yang belakang ya keseluruhan soknya gue ganti, dan yang depan itu cuman bagian springnya tok. Ini bener-bener jadi lebih enak motornya, dibawa masuk ke pasir, dibawa masuk ke off-road, di jalan biasa segala macem, semuanya jadi bener-bener enak. Top lah Öhlins. Cuman gue sedikit agak nyesel waktu pas kemarin beli spring depannya Öhlins, karena rupanya gue baru tahu spring depannya Öhlins untuk CB500X yang gue ini itu rupanya lebih cocok dipakai kalau lu lewat-lewat jalan aspal alias jalan-jalan mulus lah. Cuman kemarin akhirnya kita otak-atik gimana caranya dan berhasil cukup enak di jalan off-road. Jadi ya nggak nyesel lah ya. Berikutnya apa lagi yang gue ganti? Oh, spoke wheels. Jadi ini juga bikin motor gue jadi berasa lebih enak, berasa lebih enteng. Kalau yang sebelumnya kan pakai velg palang. Nah ini kita ganti pakai velg jari-jari. Otomatis bebannya berkurang. Otomatis juga saat dibawa ke jalan-jalan yang rusak atau jalan-jalan off-road, motornya jadi jauh lebih enak. Dan juga size velgnya ini gue ganti. Size-nya itu yang depan jadi 19, yang belakang tetap 17. So ground clearance-nya jadi lebih tinggi. Dan ini motornya ukuran wheels-nya jadi kurang lebih sama seperti CBX tahun 2018 ke atas apa 2019 ke atas gitu. Bukan hampir sama sih, emang sama 19-17 depan belakang. Selain itu, karena shock gue ganti, bagian bawah link yang di shock itu, yang nyambungin antara shock system dengan rangka ya, itu juga sempet itu kita ganti juga sedikit, ukurannya lebih gede, jadi biar ground clearance-nya lebih tinggi. Ini naik kurang lebih 5 cm dari yang aslinya, which is nggak ada masalah buat gue karena kebetulan tinggi gue hampir 180 cm, jadi kalau dua kaki gitu berdiri ya jinjit sedikit lah, nggak ada masalah, nggak ada problem. Dan yang lainnya juga gue ganti gear. Jadi gear asli itu ukuran 41, ini gue ganti jadi ukuran 42, naik satu ini. Kenapa gue ganti? Karena ini bikin tarikan motornya jadi lebih enak, terutama kalau lagi di jalan-jalan rusak. Kenapa gue utamain semuanya modifikasi ini acuannya ke jalan-jalan rusak ya, karena kebetulan gue lebih sering lewatin jalan-jalan seperti itu. Jadi ya modifikasinya ke arah situ. Walaupun di aspal masih tetap enak kok. Apalagi ya? Skid plate. Skid plate ini juga gue tambahin lagi kemarin. Ini juga tujuannya biar ngejaga nggak kena batu, nggak kepentok, dan pokoknya ngejaga bagian bawah mesin lah ya. Gue rasa itu aja sih. Oke, kita langsung ke harga modifikasi yang sudah dihabiskan. Jadi uang yang udah dikeluarin sama owner sebelumnya untuk modifikasi motor ini kurang lebih sekitar 40 juta kalau nggak salah. Nanti gue list apa aja. Dan uang yang sudah gue keluarkan juga untuk modifikasi itu sekitar kurang lebih. So gue rasa itu aja. Ada yang tertarik untuk beli motor CB500X? Ya, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, share video ini ke teman-teman lo kalau lo suka. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya biar lo gak ketinggalan video-video gue berikutnya. Gue Arko pamit, I'll see you on the next video. Bye! Ngapain lu pada? Ganggu aja dasar.